nama saya Anissa Abidin, NPM 11050120 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Matematika. Saya memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan, yakni dosen pengampu Ibu Arini Al-Haq, MPD. Dengan tema ataupun judul yang saya ambil tentang pembelajaran dan pendidikan inklusif terhadap peserta didik. Pembelajaran dan pendidikan inklusif adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan akses dan kesempatan yang sama bagi semua siswa, tanpa memandang adanya latar belakang ataupun kemampuan mereka. Konsep inklusif ini berfokus pada integrasi siswa dengan berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, sehingga mereka juga dapat belajar bersama dengan siswa lainnya. Pembelajaran inklusif ini melibatkan penggunaan strategi dan pendekatan yang memungkinkan semua siswa untuk belajar dan lingkungan yang inklusif dan ramah. Ini dapat mencakup penggunaan beragam pendidikan inklusif yang mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan lingkungan multikultural. Strategi pembelajaran peserta didik anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif, perspektif, solusi inklusivisme, model pendidikan Islam di sekolah. Terus perkembangan implementasi model pembelajaran inklusif anak yang mengalami kesulitan belajar. Terus ada tantangan anak berkebutuhan khusus dalam menjalani pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar. Terus juga ada strategi layanan bimbingan dan konseling dalam mengutarakan kesadaran disabilitas sekolah inklusif. Pendidikan inklusi itu juga sebagai alternatif solusi terus mengatasi permasalahan sosial atau penyandang stabilitas. Terus ada juga yang terakhir yaitu dampak pola pembelajaran sekolah inklusi terhadap anak berkebutuhan khusus. Itu 10 jurnal yang saya ambil. Pendidikan inklusi juga melibatkan kolaborasi guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Juga melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman siswa ataupun peserta didik, serta upaya gimana sih mengatasi hambatan belajar yang mungkin mereka hadapin. Tujuan dari pembelajaran ini, pendidikan inklusif adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan merangsang bagi semua siswa. Dengan pendekatan inklusif ini diharapkan semua siswa memiliki potensi mereka saat mencapai kesuksesan ataupun keberhasilan akademik dan dapat merasa diterima dan dihargai dalam komunitas sekolah. Pentingnya pendidikan inklusi itu terletak pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks pembelajaran inklusi ini, peserta didik dengan kebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang dengan potensi mereka masing-masing. Hal ini untuk melibatkan penggunaan strategi dan pendekatan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan individu dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Pendidikan inklusi juga dapat dituangkan dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 1 bahwa pendidikan inklusi kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan, pembelajaran, dan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik. Jadi pendidikan inklusi itu tidak sekedar menempatkan siswa berkelainan secara fisik dalam kelas atau sekolah reguler, dan bukan pula sekedar memasukkan anak yang berkebutuhan khusus sebanyak mungkin dalam lingkungan belajar siswa dalam lingkungan belajar siswa yang normal. Lebih dari itu, pendidikan inklusif juga berkaitan dengan cara guru itu menyambut semua siswa dalam kelas dengan secara langsung menilai-nilai keanekaragaman. Terus guru juga merupakan salah satu tokoh yang paling penting dalam siswa.
karena guru itu dapat berinteraksi secara langsung dengan para siswa, baik siswa yang berkebutuhan khusus ataupun yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Selain itu juga seorang guru juga memiliki peran yang vital dalam mengatur segala proses dan perencanaan pembelajaran sampai pada tahap evaluasi dan mengikuti setiap materi pembelajaran. Untuk mengatur tingkat keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam materi tersebut. Yang pertama, ada hal dengan tugas utama seorang guru itu. Yang pertama, ada yang menciptakan iklim belajar yang kondusif, terus menyusun dan melaksanakan asesmen akademik, non akademik, terus tentang memberikan program pembelajaran remedial, terus tentang melaksanakan administrasi kelas, dan dapat menyusun program dan melaksanakan praktik bimbingan di semua siswa. Maka dari itu, luasnya cukup tugas utama seorang guru inklusi di dalam kelas. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil, pembelajaran dan pendidikan inklusif adalah pendekatan yang melibatkan semua siswa, termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus. Terus dalam pendekatan ini, identifikasi dan pengakuan terhadap kebutuhan khusus siswa sangat penting. Dengan pendekatan ini, pendidikan inklusif dapat memberikan manfaat positif bagi semua siswa, termasuk meningkatkan keberagaman, mempromosikan pemahaman, dan mempersiapkan siswa untuk berinteraksi dalam masyarakat yang inklusif. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.